Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Terakhir kita sudah membaca konteks hadis Ubadah bin Samit dalam bab fadil tauhid wa man kafir min adz-dzunub. Yang kata beliau dalam hadis yang kedua, qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Akhrajahu. Terus dari Abdullah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampai bersaksi bahwasanya tidak sembah yang berat disembah selain Allah satu-satunya saja dan tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak, sudah ada sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Baik. Yang kita sudah singgung bahwasanya ini jumlah hadis ini terdiri dari syarat dan jawaban syaratnya. Syaratnya yaitu satu, melaksanakan semua keyakinan sebelumnya. Dari la ilaha illallah sampai wan nar haqqun. Dia bersaksi bahwasanya neraka itu hak, sudah ada sekarang, benar ada. Itu syarat. Tapi meyakini seluruhnya syahidah. Tadi dikatakan man syahidah, saling bersaksi. Persaksian dalam artian dia meyakini seluruhnya, dia ilmui, kemudian dia yakini dan dia ucapkan dengan lisannya bahwasanya surga neraka adalah hak, Nabi Isa adalah kalimat Allah, seluruhnya dia syaratkan seluruhnya. Maka dia kapan melaksanakan syarat tersebut, maka dia akan menjawab, mendapatkan jawabannya. Dan satu pastian, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya, dan ini merupakan hak, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kalau dia memenuhi syarat tersebut. Hak ini bukan sesuai dengan keinginan Allah, kalau Allah yang memberikan diberikan, kalau tidak. Nah seperti itu. Jadi kapan dia senang syaratnya pasti dapat, harus dapat. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dalam riwayat lain, ini menunjukkan bagaimana keutamaan kesaksian tadi dan seterusnya la ilaha illallah. Dan dalam riwayat lain, adkhalallahu min ayyi abwabil jannati samana tasya. Siapa yang bersaksi semua perkara tadi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja, dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Ini penetapan bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Nah, sekarang dikatakan dia masuk surga. Jadi ini tambahan pahala. Pahala umumnya yang sudah pasti dia dapat, pasti dia masuk surga. Cuman di Rasulullah ada tambahan keutamaan sekedar dia masuk surga. Lebih dari sekedar masuk surga, yaitu dipersilahkan dia memilih pintu mana yang dia inginkan. Yang kita tahu di surga itu ada pintu Rayyan untuk orang berpuasa, ada pintunya orang yang mati syahid, ada pintunya orang ini, pintunya aman ini. Dia bebas masuk ke pintu mana yang dia inginkan. Ini menunjukkan keutamaan dia.
di atas orang-orang yang selainnya. Baik. Kemudian dikatakan arfalahul jannata ala ma kana min amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana min amal. Di atas apa-apa yang amalannya berada padanya. yakni disesuaikan dengan kadar amalannya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dua penafsiran tentang sabda Rasulullah ala makana al amal, tergantung dengan amalnya. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan dengan Rasulullah masuk surga sesuai dengan amalannya. Disesuaikan dengan amalannya. Nah, kategori mana yang pertama? Mungkin yang diinginkan di sini yaitu ala makana al amal min salahin aw fasad. Dia akan masuk surga tergantung ala makana min amal, tergantung dengan apa yang diamalkan berupa kebaikan atau kejelekan. Maksudnya apa? Dia akan masuk surga apapun amalnya, kebaikan ataupun kejelekan, pasti dia masuk surga. Ini kalau sudah memperhatikan hal tersebut, memperhatikan perkara-perkara sebelumnya, maka dia dipastikan masuk dalam surga apapun amalnya. Jadi apakah amalnya baik atau amalnya jelek, pasti masuk surga. Sepanjang dia memiliki tauhid dan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Nabi Isa, dan meyakini perkara-perkara gaib seluruhnya, bukan sekedar surga dan neraka saja. Siksaan kubur, kemudian tentang mizan, tentang timbangan, tentang sirat, tentang malaikat Munkar dan Nakir, semua perkara gaib. Bahkan lebih dari itu, semua perkara-perkara yang Allah kabarkan merupakan perkara gaib yang akan terjadi harus iman seluruhnya. Penyebutan surga dan neraka dalam hati ini sekedar wakil dari perkara-perkara gaib. Jadi bukan sekedar surga dan neraka yang harus diimani, tapi seluruh perkara gaib. Karena kalau surga dan neraka diimani sebagai perkara gaib, seharusnya iman seluruhnya, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nasr yang pertama yaitu dia akan masuk surga tergantung sesuaikan dengan amalannya, apapun amalannya, yaitu kebaikan ataupun kejelekan. Dan ini saya kira jelas, karena orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dijamin baginya masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya saja ada yang masuk surga dukulan awalian, masuk pertama kali tanpa tersentuh api neraka, dan ada yang masuk ke dalam surga dan tersentuh api neraka sebelumnya. Nah, yang jelas pasti masuk surga. Ini yang diinginkan dengan ala nafsan amal, yaitu tergantung disesuaikan apapun amalnya. Kalau dia kebaikan, masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Kalau amalnya ada kejelekan, tergantung. Kalau Allah inginkan, diampuni masuk surga langsung. Tapi kalau tidak, disiksa dulu, tapi terakhir tetap masuk surga. Ini maksudnya ala nafsan yang lama. Penafsiran yang kedua, jadi penafsiran lebih khusus lagi, lebih khusus, yaitu orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, sudah tersentuh api neraka. Jadi ada falahullahu jannah ala ma kana min al-amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Amal masuknya dalam surga, yaitu kalau semua keyakinan yang diyakini tadi, diyakini semua keyakinan tadi ditambah dengan amalan-amalan yang mengharuskan dia masuk dalam surga, berupa kewajiban-kewajiban, walaupun dia berbuat dosa tidak berbahaya dosanya, atau Allah ampuni. Pokoknya dia sekarang sudah masuk surga. Allah masukkan dia ke dalam surga ala maka min amal. Disesuaikan tergantung dengan amalannya. Yaitu apa? Kata Al-Hafidz, sesuai dengan Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan jenjangnya dalam surga disesuaikan dengan amalnya. Ini pandangan dari sisi lain. Kalau tadi dari sisi sebelum masuk surga. Nah, sebelum masuk surga pasti dia masuk surga. Cuma masuk pertama kali atau ke neraka dulu. Ala maka min amal, tergantung dengan amalnya. Ya, baik atau buruknya. Kalau buruk juga belum tentu masuk neraka. Kalau Allah ampuni, ya dibawa ke neraka Allah kalau buruk. Ya, ada kemungkinan Allah tidak ampuni sehingga dia singgah atau dia masuk dalam neraka terlebih dahulu kemudian masuk dalam surga. Adapun sisi yang kedua ini, dia ini orang sudah, kalau dia meyakini keyakinan sebelumnya yang disebutkan dalam hadis, dan tambahnya bukan sekedar itu, dan dia tentunya melaksanakan datang dengan amal-amal kewajiban. Walaupun dia berbuat dosa lebih besar timbangan kebaikannya, sehingga dia akan masuk surga. Ada makan disesuaikan dengan amalnya. Ini sama seperti sabda Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Sekarang kalau ada orang pergi haji kemudian datang pergi wukuf saja di Arafah, kira-kira sah hajinya tidak?
Tidak, maksudnya perkara-perkara lain kan? Maksudnya haji itu adalah Arafah, itu wukuf di Arafah dan tambah-tambah yang lainnya. Iya. Ada wukuf mabit di Muzdalifah, ada menonton jumlah dan lain-lainnya, ya kan? Begitu pula arti ini, dia akan masuk dalam surga kalau dia memiliki kayak yang tadi, tentunya dengan disertai dengan tambahan amalan. Kalaupun dia berbuat jelek, lebih besar tambahan kebaikannya. Ini yang kedua. Adapun ala amal yaitu kalau sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga, maka jenjang di dalam surga ala makanan amal, disesuaikan dengan amalannya. Tingginya, rendahnya. Bagaimana kisahnya orang-orang salah orang dan orang muslim, orang yang paling pertama kali, orang yang paling terakhir sekali keluar dari neraka, dan orang yang paling terakhir sekali masuk dalam surga. Dan lagi orang yang masuk surga setelah dia yang paling terakhir. Ini sudah orang penuh sudah gimana? Nah, sebutkan ketika dia dalam api neraka, semua temannya sudah keluar tinggal dia sendirian. Dia bertanya, ya Allah, ringankan aku, angkat aku permukaan neraka. Maka Allah ambil perjanjian. Kalau saya pernah itu permintaanmu apa kamu masih minta yang lain? Tidak ya Allah. Maka dia angkat dia dari neraka ke bawah ke neraka peringatan. Tetap dalam neraka, tapi mendingan saya. Tapi atas dia minta lagi, ya Allah keluarkan saya dari neraka. Maka Allah mengatakan lagi, kalau saya punya permintaanmu kamu tidak minta lagi? Maka dia mengatakan, iya betul ya Allah. Demi Allah. Dia bersumpah. Maka Allah keluarkan dia dari neraka. Sampai neraka, jauh di surga. Minta lagi, ya Allah dekatkan saya pada pintu surga. Maka Allah SWT, sungguh engkau wahai Arab ada orang yang curang atau semangat dengan itu. Artinya tidak manfaat jadinya. Sebenarnya kita tidak mau minta lagi, mana minta? Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan lagi, diperdekat dia ke dalam surga. Sampai di dalam surga dia bisa masuk. Minta lagi Allah masukkan saya ke dalam surga. Kalau sudah ambil perjanjian. Akhirnya ada dua hal. Dengan rahmat Allah SWT dia dimasukkan dalam surga. Kawan dikatakan, taman, berangan-angan kamu dengan angan-angan yang paling indah sekalipun. Dari lain ditambah lagi, disuruh berangan, ditambah lagi angan-angan. Kawan dikatakan, setelah dia berangan-angan 2 kali, 3 kali dikatakan, laka, fa'inna laka, wasram saja. Sesungguhnya yang kamu angankan itu buat kamu dan 10 kali lipatnya. Nah, 10 kali lipatnya. Ini balasan orang yang paling rendah kehidupan dalam surga. Nah, sudah luar biasa. Nah, menunjukkan surga itu berjenjang-jenjang. Maka setelah dia masuk surga dengan meyakini keyakinan tadi, dalam hal ini plus tambahan amalan-amalan yang mengarahkan kejelekannya. Maka dia akan masuk surga dan jenjang dalam surga disesuaikan dengan amalan-amalan yang dilaksanakan. Apakah dia di bawah atau di tengah atau berada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nah, ini tafsir dalam makna ala makanan yang amal. Jadi jelas sekira di sini makna keutamaan fardhu tauhid wa ma'ikasir min dzunub, keutamaan tauhid. Ini dengan tauhid tersebut seorang telah mendapatkan hak, diwajibkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, tinggal bagaimana dia mempermantap tauhidnya, melengkapinya dengan amalan-amalan saleh, menjauhi perkara-perkara maksiat. Nah, tinggal itu. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan, bahkan disebutkan dalam hadis kita kita lihat bagaimana orang tidak punya amalan baik sama sekali kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tetap Allah ampuni. Cuma permasalahannya, apakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita sudah sekuat keyakinan dia harus ditambah itu? Kalau yakin sudah sekuat itu ya mungkin tidak perlu beramal. Tapi berhubung tidak diketahui bagaimana sisi kekuatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita, dari menjamin kekuatannya seperti kekuatan orang yang dalam hadis kita tersebut, maka perlu dengan amal-amalan sangat wajib untuk menambah dengan amal-amalan yang hal tersebut bisa menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau dalam hadis selanjutnya, walahu ma fi hadits Ibban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Bukhari dan Muslim, fi hadis Ibban, dalam hadis Ibban bin Malik.
Al-Ansari, salah seorang sahabat yang masyhur. Amin hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibn bin Malik. Dan ini Ibn bin Malik yaitu Rasulullah SAW bersabda. Dia hilangkan di sini. Jadi dari hadis Ibn bin Malik itu Rasulullah SAW bersabda. Bukan yang mengucapkan fa inna Allah rawana, ini bukan ucapan Ibn, tapi ucapannya Rasulullah SAW. Cuma di sini dihilangkan, wallahu alam, mungkin karena sudah dipahami. Nah, dari Ibn, hadis Ibn yaitu Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala akan mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam keadaan mencari, mengharapkan dengannya wajah Allah. Nah, ini hadis juga dari keutamaan. Nampak jelas keutamaan la ilaha illallah. Dikatakan fa inna Allah harrama an-nar. Allah SWT akan mengharamkan neraka atasnya. Atas siapa? Atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah. Mengharapkan dengannya wajah Allah. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di sini bantahan terhadap orang-orang Al-Murji'ah. Dan mereka mengatakan iman tersebut hanyalah nutkun bilisan, ucapan dengan lisan saja. Murji'ah ekstrim. Nah, dan juga orang Al-Karramiyah yang mengatakan iman sekedar diucapkan. Kalau sudah diucapkan imannya, walaupun ada tidak yakini maka tidak berbahaya. Dan ini jelas terbantahkan dengan hal ini karena disyaratkan man qala la ilaha illallah, tapi mengucapkan la ilaha illallah tidak sekedar itu. Artinya apa? Dia bertagi bidzalika wajh Allah. Diharapkan dengannya wajah Allah. Ya. Artinya sama sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada keyakinan hati seperti ini, ikhlas dia bertagi bidzalika wajh Allah, sedangkan haram Allah an-nar. Sedangkan Allah haramkan bagi neraka. Tapi tambahkan dia bertagi bidzalika wajh Allah. Harus ada tambahan menunjukkan iman tersebut bukan sekedar ucapan. Maka jangan berangan-angan dengan angan-angan yang kosong. Menganggap bahwa Islam sekedar ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi tidak beramal apa-apa, terus mati mau masuk surga. Ini impian yang kosong. Nah, tapi harus disertai dengan ya bertagi bidzalika wajh Allah. Diharapkan dengan ucapan tersebut diharapkan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan tersebut dikatakan dia mengharap sesuatu, tentunya kalau dia berharap, dia usahakan, ya. Kalau ada harapan, tanpa amalan, ini namanya angan-angan kosong, ya. Sekedar saya ingin begini, tapi sekedar langkahnya saja, tidak ada gunanya. Tapi kalimat ia bertagi bidzalika wajh Allah ini berisyarat yang pertama harusnya meyakini hal tersebut. Adanya amalan hati. Kalau yang kedua dari kalimat istigha itu artinya mencari. Ada usaha untuk mencari, menunjukkan harusnya ada amalan dalam pembuktian la ilaha illallah tersebut. Ini dari kalimat istigha. Istigha itu ada barang yang kita cari, kita namanya istigha, dia cari. Artinya butuh usaha untuk mencari. Demikian pula hal tersebut, ucapkan la ilaha illallah, dan ucapan tersebut dia istigha, dia berharap mencari, mengusahakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan harus adanya amalan. Bukan sekedar ucapan, tapi dibarengi dengan keyakinan akan apa yang diucapkan tersebut, akan haknya dan benarnya hal tersebut. Kemudian dia barengi, dia ikuti setelahnya dengan amal-amal yang membenarkan apa yang diucapkan. Ini tiga perkara bagian dari iman. Akibatkan dia lagi iman tersebut. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amal dengan anggota tubuh. Kapan kurang dari salah satu tiga ini, maka terteranggap keimanannya. Ini yang pertama. Jadi bantahan terhadap Murji'ah yang mengatakan iman tersebut hanyalah ucapan. Tidak. Di sini ucapan sekaligus keyakinan bahkan amal. Bahkan amalan. Kemudian poin yang kedua, di sini nampak bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sambil mengharapkan dengan wajah Allah, maka Allah SWT akan mengharamkan dia dari api neraka. Ini kalimat dari satu sisi lebih kuat kalau dikatakan masuk surga. Ya, kalau masuk surga artinya apa? Mungkin langsung, mungkin tinggi neraka dulu. Ya, tapi kalau dikatakan haram al-nar, diharapkan api neraka, menunjukkan apa? Diharamkan dan tentu betul. Ya, ini lebih kuat penekaannya daripada dikatakan, oh, saya berbuat seperti ini masuk surga. Iya, mungkin masuk surga tadi. Kalau tahu sebelumnya ke neraka dulu, ini masuk surga. Ya,
Tapi kalau dikatakan haram anak, diharamkan naga menunjukkan betul-betul tidak tersentuh. Karena sudah diharamkan sudah. Nah, ini menunjukkan bagaimana nampak betul kalimat ini. Kefalul tauhid, keutamaan tauhid la ilaha illallah. Meyakini kebenarannya, mengamalkan konsekuensinya. Penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya dan menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Nah, walaupun demikian, sebagian para ulama masih tetap memberikan kompromi dalam hal ini, yaitu adanya orang-orang yang bertauhid masuk ke dalam api neraka. Masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam surga. Makanya kata para ulama, kalimat haram ala nar, kalimat tahrim, pentahriman dari neraka dalam hadis ini itu ada dua bentuk. Itu ada dua bentuk. Yang pertama, at-tahrim al-abadi, pengharaman yang sifatnya abadi. Sama namanya. Ya, tahrim al-mu'abbad namanya, tahrim al-mu'abbad. Yang kedua, at-tahrim ba'da al-amad. Tahrim ba'da amad. Dia pengharaman setelah beberapa waktu. Nah, dan kalimat tahrim, dua tahrim di sini mungkin bisa dimasukkan ke dalam dua hadis ini. Ke dalam hadis tersebut. Nah, jadi kata dalam hadis, fa inna Allah harrama an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka sampai mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diharapkan dengannya wajah Allah. Apa yang tingkat dengan pengharaman di sini? Apa pengharaman secara abadi, selama tidak tersentuh api neraka, atau tahrim secara amat? Ini kata para ulama memungkinkan dua-duanya. Nah, memungkinkan dua-duanya. Mungkin tahrim yang tingkat tahril mu'abbad, yaitu tersentuh api neraka sedikit pun. Ini bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan sempurna dalam masalah ibtigha wajh Allah, dalam masalah amalan. Sempurna, kalaupun dia berbuat kejelekan tapi lebih mendominasi kebaikannya, lebih berat, maka ini berlaku padanya tahrim al-mu'abbad. Tidak tersentuh api neraka sedikit pun juga. Selama namanya. Diharamkan secara mutlak dia tersentuh api neraka. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana yang terjadi pada hadis betapa itu. Nah, adapun tahrim ba'da amat, ini mungkin juga terjadi. Yaitu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan hanya wajah Allah, tapi ada perkara-perkara yang dia kurang situ, muqassir dalam masalah kewajiban. Dia menyepelekan perkara kewajiban. Ada pahalanya, ada dosanya, dan lebih mendominasi dosanya. Kemudian Allah tidak inginkan, Allah tidak ampuni dia. Maka di sini tetap diharamkan dari dia api neraka, tapi maksudnya tahrim ba'da amat, diharamkan setelah beberapa saat. Jadi saat dia masuk dulu ke neraka, setelah dari neraka diharamkan sama lagi. Begitu maksudnya, tahrim ba'da amat. Nah, jadi kadang dia masuk ke dalamnya, ke dalam neraka, cuma setelah dia keluar, ini sudah tahrim sudah. Diharamkan bagi dia selamanya untuk menyentuh api neraka. Ini tahrim ba'da amat. Baik. Dan dua-duanya memungkinkan disesuaikan dengan penyempurna. Yang kita katakan tadi, penyempurna dari kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah. Kemudian poin yang ketiga, dikatakan di sini man syahidah man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya suatu amalan dalam Islam tidak akan sempurna dan tidak akan teranggap sampai terdapat dalamnya dua rukun Islam. Terdapat dua rukun syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalimat la ilaha illallah ini sudah terkandung di dalamnya Muhammad Rasulullah. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah langsung dikatakan masuk surga. Tapi terkandung dalam kalimat man qala la ilaha illallah, yakni terkandung di dalamnya Muhammad Rasulullah. Ya bagi bidzalika wajh Allah. Nah, karena nusus syariah mutawatir menunjukkan bahwasanya amalan tidak akan terima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutabah kepada Rasulullah SAW. Ikhlas mewakili la ilaha illallah dan mutabah kepada Rasul mewakili wakil dari Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian poin selanjutnya kalimat ya bagi bidzalika wajh Allah, diharapkan dengannya wajah Allah. Di sini dijadikan pendalilan oleh sebagian para ulama akan adanya syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah yang dikatakan oleh sebagian para ulama
Alaysa miftahul jannah la ilaha alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukan la ilaha itu kuncinya surga? Kata tuan pertama, iya. Nah, lakin laisa miftahun illa walahu asnan. Akan tapi tidak ada kunci ataupun kunci kecuali dia punya gerigi-gerigi. Ya, gerigi-gerigi. Jadi pemahamannya, kalaupun kamu bawa kuncinya, bawa la ilaha tanpa gerigi-gerigi, kunci tidak ada geriginya, tepat satu geriginya, maka akan terbuka pintunya. Secara jelas sebagian para ulama mengatakan asnan al-miftah, gigi kunci tersebut itu adalah syaratnya la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Nah, dan syaratnya la ilaha illallah itu ada 7 dan sebagian mengatakan ada 8. Cuma sebenarnya membuat istilah syarat la ilaha illallah ini kurang benar sebenarnya. Karena syarat menurut istilah ulama usul, syarat itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya ibadah dan tidak terkait dengan ibadah, tidak punya keterkaitan. Dan contoh misalnya wudu, apa hubungannya dengan sholat? Dia merupakan rukun sholat, wajib sholat atau syarat sholat? Syaratnya itu dia amalan yang wajib dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat dan tidak ada kaitannya antara wudu dengan sholat. Nah, seperti itu, tidak ada kaitannya. Artinya terlepas syarat pelaksanaannya. Ini syarat. Ini syarat. Maka dari yang seperti ini, kalau dikatakan syarat la ilaha illallah yang 7 ini, seakan-akan 7 perkara ini terlepas dari la ilaha illallah. Ini dulu baru la ilaha illallah. Ya? Dan ini tidak benar karena 7 syarat itu ilmun yaqin, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, wa qiyadun wal qubul. Ini 7. Semuanya ini harus berbarengan dengan la ilaha illallah tepat dari awal pengucapannya, di tengah-tengah pengucapannya sampai akhir pengucapannya. Kapan ada kurang ini salah dari 7, tidak akan beres la ilaha illallah. Jadi tepat kalau dikatakan syarat, mungkin lebih tepat kalau dikatakan rukun dari la ilaha illallah. Rukun dari la ilaha illallah. Nah, walaupun istilah yang masyhur yang beredar itu syarat la ilaha illallah dan lama macam istilah. Tidak ada paksaan dalam masalah istilah. Cuman kita katakan kalau syarat menurut istilah para ulama kebanyakannya syarat itu seperti artinya dia berada sebelum ibadah dan tidak ada kaitannya. Artinya kalau orang sholat dari wajib perlu lagi, ya kan? Sebelumnya saja. Tapi ini la ilaha illallah jujur, yakin, ikhlas. Ini harus di tengah-tengah pengucapan la ilaha illallah. Sebelumnya, sedang, kemudian setelahnya. Sampai dia meninggal. Dia harus ada terus syarat la ilaha illallah ini pertama dia. Maka kalau tepat kalau dikatakan syarat, karena identik dengan terpisah dari la ilaha illallah dan dia dilaksanakan sebelum pengucapan. Itu tidak benar. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau dikatakan arkan, rukun dari la ilaha illallah. Cuma saya katakan tadi yang mensyaratkan, yang menamakan dengan syarat pun tidak bisa diingkar dengan keras, hanya dalam masalah istilah saja. Ingat, maknanya seluruhnya sama. Baik. Syarat la ilaha illallah, sebagian yang menyebutkan 7, sebagian yang menyebutkan 8. 7 disebutkan dalam beberapa tafsir, ilmun yaqinun wa ikhlasun. Ilmun yaqinun ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa ikhtiyarin wal qubul laha. Ada 7 dalam satu bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa ikhtiyarin wal qubul laha. Ilmu yaqinun, yaqin, ikhlasan, wa sidquka dan kejujuranmu. Bersamaan dengan 3 tadi itu, bersamaan dengan 4 itu, mahabbatin, ikutkan juga mahabbah, wangkiarin, pelaksanaan, wal qabulilaha, dan menerimanya, penerimaan. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama ilmu. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengilmui la ilaha illallah tidak akan ada manfaat. Mengilmui maknanya, apa konsekuensinya, tidak ada artinya. Karena disyaratkan, dikatakan masuk surga dalam ayat Al-Quran, ketika disebutkan orang-orang yang masuk dalam neraka atau disebutkan terancam api neraka, disebutkan orang-orang diperkecualikan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan al-haq. Al-haq kata para ulama la ilaha illallah. Apakah dalam mempersaksikan saja? Ada tambahan. Wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu apa maknanya.
Artinya kalau sekedar man syahida bil haqq saja tapi tidak layak lamun, tidak ada artinya. Tidak ada profesi kan. Tetap masuk dalam api neraka. Setiap orang tambahannya illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengetahui. Ada tambahan ilmu. Nah. Jadi dalam hadis Utsman bin Affan dari Bukhari Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati? Hadis Utsman bin Affan dari Al-Bukhari ya. Siapa yang mati? Wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui, ada ilmunya. Artinya kalau mati dia tidak punya ilmu tentang la ilaha illallah, ada artinya. Disyaratkan wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, baru datang dakhala jannah. Artinya kalau dari pengetahuan sekedar mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah tanpa ditahu, dari manfaatnya. Paham ini? Ditambahkan syarat wa huwa ya'lam. Syarat yang kedua, ilmun. Apa? Ilmun yakin. Yang kedua yakin. Meyakini kebenarannya. Meyakini apa yang semua datang dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengannya. Meyakini siapa yang ditauhidkan di situ, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya dibenarkan. Nah, yakin. Dan ini yakin merupakan syarat mutlak dalam pengucapan la ilaha illallah. Mengeluarkan darinya orang-orang munafikin dan orang-orang yang ragu. Orang munafikin mengucapkan la ilaha illallah. Wa min nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan antara orang-orang manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepada orang munafik mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, maka katakan Nabi Muhammad, Allah lebih tahu engkau adalah Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang yang pendusta. Nah, menunjukkan tidak ada manfaatnya ilmu, walaupun diucapkan, bahkan walaupun tak diamalkan tanpa keyakinan tidak ada manfaatnya. Itu orang munafikin namanya ucapkan la ilaha illallah di hadapan Rasulullah, salat di dagangannya Nabi, zakat Nabi yang terima, haji bersama Nabi, berpuasa bersama kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalnya banyak yang membenarkan kalimat la ilaha illallahnya, tapi karena keyakinannya kosong, maka innal munafiqina fi darkil asfali minan. Orang munafik bersama dengan banyaknya amalannya, hebatnya amalannya secara zahir, berada di neraka yang paling bawah. Tidak keluar, sekali dalam api neraka. Kenapa tidak ada keyakinannya? Munafikin menampakkan kesamaan tapi kufur dalamnya. Kemudian yang ketiga ikhlas, jadi mengikhlaskan mana la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadahnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam mengucapkan hal tersebut, bukan karena paksaan, bukan pula karena ikut-ikutan, bukan pula karena perkara-perkara yang mengharapkan perkara dunia, kedudukan, harta dan lain-lainnya. Nah, jadi ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Nah, harus ikhlas. Harus ada keikhlasan. Dan di ayat ini dikatakan ya bertagih dari wajah Allah dan mencari wajah Allah. Ini mencari wajah Allah, ini ikhlas. Nah, kemudian selanjutnya tidak jujur dalam pengucapannya. Jadi jujur, kapan diketahui dia jujur? Yang dia bersabar. Bersabar terhadap semua gangguan-gangguan yang didapatkan dari pengucapannya la ilaha illallah. Konsekuensinya dia akan mendapatkan gangguan. Dengan para anbiya, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mendakwakannya, konsekuensinya mendapatkan gangguan. Wa ma arsalna min qablika min wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan pada setiap nabi ada musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia pula ada seorang muslim yang sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka bersiap dia menghadapi gangguan, bersiap dia menghadapi ancaman, bersiap dia menghadapi rintangan dari berbagai macam arah, dari setan jin, setan manusia, apakah dari lingkungannya, dari ininya, dari itunya, seluruhnya. Bersiap dia menghadapi goncangan. Wazilzilu zilzalan syadida. Jangan digoncang dengan goncangan yang keras. Kenapa? Kalimat yang diemban, yang diucapkan adalah kalimat yang sangat hebat dan besar, maka tentunya ujiannya tidak sedikit. Ujiannya pasti besar dan hebat. Disesuaikan dengan kebesaran dan kehebatan amal yang sedang diucapkan tersebut. Alif Lam Mim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1-3. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Mengucapkan amanah, kami telah beriman. Kemudian mereka tidak beriman. Sungguh kata Allah, kami telah memfitnah, menguji orang-orang sebelum mereka. Yang dengan ujian tersebut Allah mengetahui dan cara mereka siapa yang jujur imannya dan siapa yang cara mereka berdosa. Maka sidik dari la ilaha illallah, rukun sidik dari la ilaha illallah di sini nanti nampak ketika digoncang dengan goncangan. Adapun ketika tenang, ketika lapang, ketika rezekinya, ketika bagus pergaulannya, ketika bagus lingkungannya, kemudian orang beriman belum nampak kejurannya, belum nampak. Nanti dia fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah keluarga, fitnah ini, fitnah pergaulan. Nanti dia fitnah baru nampak apa yang betul-betul jujur kejurannya. Itu kalau seluruhnya barang dan istiqomah, lingkungannya baik dan seterusnya, ini adalah perkara yang mudah untuk beriman, cuma mampu. Kalau lingkungannya mendukung. Jadi nampak hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala mulia. Sebagaimana dulunya iblis dan malaikat sama-sama menyembah Allah. Iblis termasuk makhluk Allah yang paling didekatkan. Rajin beribadah ketika itu. Kenapa? Kondisinya yang sedang memungkinkan, tidak ada orang jahat di situ. Lingkungannya pun lingkungan malaikat. Sehingga iblis mau menyembah Allah, wajar. Sanggup. Lingkungannya lingkungan bagus, tidak ada potensi untuk berbuat kejahatan. Tapi Allah ingin menampakkan siapa yang sudah jujur, siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dari keimannya. Diciptakan Nabi Adam sebagai fitnah bagi mereka. Fitnah cuma bagi mereka dan iblis. Diciptakan Nabi Adam sebagai fitnah, pemutus di antara mereka berdua. Setelah diciptakan Nabi Adam sebagai fitnah bagi mereka berdua, dua makhluk ini, mereka dan jin, mereka dan iblis, baru nampak siapa yang beriman dengan keimanan jujur dan siapa yang telah mereka berdusta. Siapa yang telah mereka berdusta. Nah, mahabbah, mencintai kalimat ini. Wajah melaksanakannya, kawasan-kawasannya, konsekuensinya, dan dia menerimanya. Menerimanya dengan sepenuh-penuhnya penerimaan. Nah, mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai konsekuensi-konsekuensinya, mencintai orang-orang yang sama dengannya dalam berakidah, mencintai orang-orang yang Allah perintahkan cintai, mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, mencintai orang-orang yang Allah cintai, mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Semuanya dari apa? Mahabbah la ilaha illallah. Dan rinciannya datang akan datang di pembahasan mahabbah. Begitu pula mahabbah wal-qiyas. Al-qiyas tak kenal. Harus dilaksanakan konsekuensinya berupa konsekuensi yang paling besar dan yang paling pertama, dia meninggalkan semua sembahannya Allah. Siapapun dia, besar maupun kecil, Syed Akbar maupun Syed Asghar, tinggalkan seluruhnya dan menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-qubul, dia menerima seluruhnya. La yu'minu para wa'abika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Allah mereka beriman sampai mereka menjadikan kau sebagai hakim, pemutus pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu, setelah keluar keputusan, tidak ada perasaan berat di dalam diri mereka menerimanya, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya penerimaan. Ini al-qubul. Nah, itu syarat, itu rukun dari kalimat la ilaha illallah. Baru kalimat sempurna, baru sempurna kalimat la ilaha illallah. Nah, saya poin terakhir dari kalimat yang bisa dibidari ke wajah Allah. Di sini isbat penetapan akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah yang dia tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan kebesaran dan kepantasan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Yang mana diri Allah merupakan yang maha sempurna, maka demikian pula wajah Allah pasti maha sempurna. Sebagaimana sifat Allah, nama-nama Allah tidak terjangkiti dengan berbagai macam bentuk kekurangan, walaupun dari satu sisi, demikian pula wajah Allah tidak terjangkiti, tidak terdapat banyak sedikit pun kekurangan dari berbagai macam sisi, walaupun sedikit. Dan dia wajah yang sangat sempurna. Kullu syai'in halikun illa wajhuh. Semua perkara akan biasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi semuanya akan biasa seluruhnya. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang maha memiliki jalal wal ikram. Ini isbat penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Mu'attilah yang menafikan, menolak wajah Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Qur'an dan hadis menetapkannya. Atau orang-orang musyabbihah yang mengatakan wajah yang diinginkan di sini
adalah rahmat. Wajah yang diinginkan di sini adalah ridho Allah dan seterusnya. Ini boleh ditafsirkan seperti itu. Ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Itu yang kebesaran dan keagungannya dia tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan menafsirkan yang bagi dari wajah Allah dalam artian ridho Allah. Tapi konteks hadis seperti ini. Siapa yang harap laksanakan ini yang bagi dari wajah Allah, harapkan hanya wajah Allah. Kalau meninggalkan ini yang bagi dari wajah Allah, harapkan wajah Allah. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh ditafsirkan dua-duanya. Bisa diartikan wajah Allah, yakni wajah hakiki, bisa diartikan keridhaan Allah. Dan kalau diartikan keridhaan Allah, tidak boleh menartikan wajah Allah. Bukan artinya menartikan wajah Allah, tidak. Sekedar ditafsirkan seperti itu. Tapi ini khusus pada nas-nas yang seperti ini modelnya. Paham ya? Nas-nas yang seperti ini modelnya. Tapi kalau ayat tadi kullu syai'in halikun illa wajhuh, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah, ini tidak boleh ditafsirkan di situ dengan keridhaan Allah, tidak boleh. Harus ditafsirkan wajah Allah. Yang pertama. Adapun ini ibtigha wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, konteks memungkinkan dua-duanya. Mungkin diharapkan wajah Allah, yaitu wajah hakiki, wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan diinginkan hanya adalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala mungkin kan dua-duanya. Makanya boleh ditafsirkan ini, tafsirkan ini. Tafsirkan itu. Dan kalau ditafsirkan yang ini, tidak boleh menafsirkan yang lainnya. Paham ini? Ditetapkan dua-duanya. Ditetapkan, diharapkan dengan wajah Allah, yaitu wajah hakiki Allah, atau diharapkan hanya wajah Allah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dua penafsiran ini hanya berlaku pada nas-nas yang seperti ini model. Jadi kalau ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat, tidak ada penafsiran kecuali wajah Allah yang itu. Tidak boleh ditafsirkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Baik. Nah, sekian saja. Kebetulan ada urusan tadi. Pikir tadi hari ini sudah libur. Ternyata masya Allah hari ini sudah mau istirahat. Barakallahu fiik. Ada yang kurang ya? Ini sengaja diliburkan, ini bukan artinya tidak ada. Itu tidak penghafalannya, bukan apa. Jinur. Nah, saya sambil sini saja. Habis asar mungkin tidak ada. Itu penafsiran dari para ulama salaf. Artinya kita ucapkan seperti ini karena penafsiran dari mereka. Dan itu dimaklum dari bahasa Arab dengan konteks seperti ini. Konteks dia bisa bidaya wajah. Karena kalimat ibtigha itu memungkinkan dua-duanya. Dan kalau ditetapkan ridha Allah, tidak menafikan wajah Allah. Ditetapkan wajah Allah, ditetapkan juga ridha Allah. Itu penafsiran. Artinya kita berbicara bolehnya karena ulama salaf membolehkan. Dan tentunya mereka berkata dengan adillah para sahabat. Nah. Dan dari ini sangat lamanya. Artinya minimal dari segi bahasa mengharapkan hal tersebut. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah itu sama. Tapi kalau kan dikatakan semua akan lihat kecuali ridha Allah, itu tidak boleh. Kenapa? Sisi yang pertama, konteks bahasa tidak memungkinkan hal tersebut. Sisi yang kedua, para ulama salaf dari menafsirkan dalam konteks itu menafsirkan dengan ridha Allah. Yang ditafsirkan hanya wajah. Nah. Kapan mulai takbir untuk menyambut Idul Adha? Yang saya ketahui dari nusul itu sejak keluar dari lapangan. Sholat ketika keluar dari rumah menuju ke lapangan. Itu mulai. Rumah ada yang mengatakan mulai dari malam 10 Dzulhijjah. Cuma Allah alam nusus adalah yang lebih kuat menunjukkan itu dimulai ketika keluar. Sama seperti sholat Idul Fitri dimulai dari ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke lapangan. Nah, itu yang belum paling kuat Allah. Adapun bayarnya sampai ayam tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Apakah boleh membatalkan sholat id karena hujan? Tidak boleh. Batalkan. Pindah ke masjid ke tempat-tempat tertutup. Nah, sholat id fardhu ain hukumnya. Fardhu ain hukumnya seluruhnya. Wajib benar. Wajib dilaksanakan. Kemudian dalam hadis Muawiyah yang sampai satu wanita haid dan wanita yang dipingin disuruh keluarkan. Sampai wanita yang tidak punya jilbab disuruh pinjam, suruh keluar seluruhnya.
Walaupun tidak sholat, dia harus keluar. Kalau dia haid, ini menunjukkan fardu ain. Apalagi yang tidak haid, apalagi yang tidak punya udzur, harus keluar melaksanakan sholat. Maka seperti ini, saya sholat lima waktu tidak boleh batalkan gara-gara hujan. Letakkan di masjid atau di tempat-tempat yang tertutup, atau mungkin bisa undur sedikit sepanjang kalau dia yakin hujan sebentar, dia undur sedikit. Waktunya pelaksananya itu sampai tergelincir sebelum tergelincir matahari. Ini contoh. Terus jelas. Oke, gitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.